Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riri Angeli. Saya akan menjelaskan tentang kapitalisme dan liberalisme, tantangan ekonomi politik Indonesia, sentralisasi kerja dan relasi kuasa, kapitalis model production, pengertian asal-usul dahulu hingga sekarang, jatuhnya teori Keynesian, serta globalisasi dan kebijakan Indonesia. Apa itu kapitalisme? Jadi, menurut Kamus Oxford, kapitalisme merupakan suatu sistem politik ekonomi yang terdapat perdagangan dan industri dalam suatu negara yang dikelola oleh swasta. Karl Marx berpendapat bahwa kapitalisme muncul pada abad ke-16-an oleh para pedagang dan toko-toko perkotaan kecil. Tahu nggak teman-teman? Islamlah yang pertama kali mengumumkan kebijakan ekonomi perdagangan kapitalisme yang bermigrasi ke Eropa melalui kota-kota mitra dagangnya seperti Venesia. Para pengkritik moderat berpendapat bahwa meski di masa lalu pertumbuhan ekonomi di bawah kapitalisme mengarah ke demokrasi, namun pada masa depan pertumbuhan ekonomi dan demokrasi sama sekali tidak memiliki hubungan, sebab demokrasi akan semakin bebas. Menurut Karl Marx, kapitalisme itu identik dengan kaum borjuis, sementara demokrasi merupakan kebebasan oleh rakyat. Teman-teman, secara historis, kapitalisme memang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena pada dasarnya kapitalisme berorientasi meningkatkan pertumbuhan guna meningkatkan keuntungan. Ini merupakan bentuk pasar kapitalis. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa harga dilambangkan oleh P dan kuantitas dilambangkan oleh Q. Harga ini terjadi karena terjadinya keseimbangan antara kurva supply dan kurva demand, di mana jika terjadinya peningkatan permintaan akan meningkatkan harga dan juga meningkatkan kuantitas terhadap barang tersebut. Meningkatnya harga dapat kita lihat dari peningkatan dari P1 ke P2 dan peningkatan kuantitas dapat kita lihat dari peningkatan Q1 ke Q2. Teman-teman, tahu nggak apa itu imperialisme? Jadi, imperialisme itu merupakan suatu praktek di mana memperluas kekuasaan dengan cara mengambil kontrol ekonomi dan politik suatu negara. Apa sih bedanya antara kapitalisme dan imperialisme? Bedanya di sini adalah kapitalisme melakukan penjualan barang atau jasa dengan sukarela dan mempertemukan kedua belah pihak secara langsung, dan terjadi voluntary exchange di mana kedua belah pihak merasa sama-sama untung dan senang. Sementara imperialisme di sini terdapat mediator antara keduanya, di mana tidak terdapatnya voluntary exchange dan kurangnya kepuasan atas transaksi tersebut. Contohnya seperti gambar ini. Di gambar itu, pada kapitalisme dapat kita lihat bahwa pembeli pisang dan penjual pisang bertemu langsung sehingga terdapat voluntary exchange dan sama-sama menguntungkan dan menyenangkan keduanya. Sementara pada gambar imperialisme tampak bahwa pembeli pisang dan penjual pisang tidak bertemu langsung, tapi adanya mediator di antara keduanya. Maka dari itu tidak terdapat voluntary exchange, di mana seolah-olah di sini menjelaskan bahwa kapitalisme lebih baik daripada imperialisme. Namun pada praktiknya kapitalisme bahkan tidak memberikan keuntungan yang seimbang pada kedua belah pihak, sebab sering terjadi monopoli dan kartel. Wolff menyatakan bahwa saat ini demokrasi mengalami resesi setelah mengalami peningkatan pada 1970-an dan 2000-an. Artinya di sini Wolff beropini bahwa demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Dengan kata lain, demokrasi saat ini mengalami penurunan kepercayaan terhadap ekonomi global liberal. Menurut laporan tahunannya yang terbaru, Freedom House mengatakan bahwa total 67 negara mengalami penurunan bersih terhadap
hak politik, dan kebebasan sipil pada tahun 2016. Dan tercatat 37 negara lainnya mengalami peningkatan. Krisis keuangan pada tahun 2008 dan Great Depression pada tahun 1930 sangat memberikan dampak. Krisis keuangan ini memberikan kehancuran terhadap globalisasi. Meskipun tidak terlalu terasa bagi Indonesia, krisis keuangan 2008 ini sangat memberikan pengaruh terhadap sektor keuangan dunia, di mana pada 2000-an telah terjadi penurunan kredit dan properti. Perjanjian internasional tidak berpihak kepada serikat buruh, aktivis lingkungan, perwakilan sipil, dan masyarakat lainnya. Perjanjian ini hanya dipandang secara luas sebagai upaya untuk perusahaan multinasional mengembangkan keputusan politiknya. Menurut Friedman dan Timburzi, demokrasi di Indonesia telah memiliki kekuatan politik, hak suara, kebebasan bersuara, dan hak-hak sipil lainnya yang selama 15 tahun ini tidak terbayangkan akan memberikan dampak yang sangat positif kemajuannya. Tantangan signifikan yang dihadapi Indonesia dalam demokrasi yaitu korupsi, penyalahgunaan senjata, hak-hak minoritas, dan radikalisme Islam. Ini merupakan diagram cara kerja ekonomi dalam perspektif mainstream. Kotak yang berwarna kuning yang bertuliskan household merupakan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi ini terdapat aliran faktor produksi berupa kapital dan modal. Juga terdapat aliran masuk berupa uang yang diperoleh dari biaya atas jasa yang diperoleh dari kapital dan modal. Gaji diperoleh dari atas kapital dan keuntungan diperoleh atas modal. Rumah tangga konsumsi juga melakukan transaksi dengan perusahaan, yaitu dengan membeli produk barang dan jasa perusahaan, sehingga dia juga memberikan pemasukan untuk perusahaan. Siklus ini berputar secara terus-menerus. Ada 4 hal yang diabaikan dari gambar tersebut yang merupakan bagian fundamental dari proses sosioekonomi. Yang pertama, masing-masing orang memiliki kapital dan labor. Yang kedua, kapital dan labor yang dibedakan hanya dari layanannya masing-masing. Yang ketiga, labor merupakan suatu aktivitas, bukan merupakan benda. Yang keempat, representasi sosial ekonomi memperlakukan semua aktivitas sosial, fisik, dan psikologi sebagai eksternalitas. Untuk memasukkan 4 hal yang diabaikan oleh diagram di atas, oleh sebab itu, berikut diagram perspektif alternatifnya. Pertama, kita akan membahas tentang kotak besar yang berlabel production. Kotak ini berwarna gelap dan merupakan terjadi aktivitas kerja. Kenapa kotak tersebut warna gelap? Karena kita tidak tahu aktivitas kerja spesifik apa yang dilakukan. Kerja manusia merupakan aktivitas sosial. Oleh sebab itu, manusia memiliki organisasi sosial dan spasial yang memiliki tujuan dan fungsinya masing-masing. Di atas kotak gelap berwarna hitam ini ada firms atau perusahaan. Perusahaan adalah suatu struktur otoritatif yang menentukan tujuan, organisasi sosial dan spasial, dan fungsional kerja. Lingkaran yang mengelilingi kotak production berwarna gelap tersebut merupakan market. Lingkaran kuning cerah tersebut merupakan aktivitas sosial yang bisa disebut dengan freedom, yang menentukan kekuasaan. Bintang yang terdapat pada diagram merupakan suatu relasi kuasa. Aspek penting bisa kita turunkan dari diagram kedua di atas, yaitu reproduksi dan produksi dalam masyarakat diorganisasikan seputar uang dan keuntungan. Berhubungan reproduksi tidak digaji, maka perusahaan bisa menghemat dan menekan biaya.
Cara menaikkan biaya ada dua, yaitu alih teknologi dan cost saving. Proses akumulasi kapital tak terbatas sebagai berikut. Di sini, M merupakan uang yang diakumulasikan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sementara C merupakan komoditas yang dijual dan dibeli dengan uang tersebut, dan jika kita menjual komoditas tersebut lagi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, itu disebut dengan M absen. Komoditas dapat kita beli dengan uang yang telah diakumulasikan, dan komoditas tersebut yang telah dibeli bisa kita jadikan uang kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, maka disebut dengan the money street of capital. Dalam diagram tersebut kita bisa menambah C dan M secara terus-menerus karena tidak ada batasan untuk menambah keuntungan. Teman-teman, aku mau kasih tahu nih, enclosure itu ada tiga. Enclosure itu pertama, enclosure tanah umum. Yang kedua, enclosure tanah pribadi. Sementara yang ketiga, enclosure tubuh. Jadi, enclosure tanah umum itu yaitu biasanya orang mengakses tanah itu secara umum. Semua masyarakat bisa ke situ. Sementara jika terjadi enclosure tanah umum, kapitalis mengambil tanah tersebut dan masyarakat tidak bisa lagi mengelola tanah tersebut. Masyarakat hanya bisa bekerja di situ dan mendapatkan upah. Yang kedua, enclosure tanah pribadi. Yang biasanya terjadi di sini yaitu raja yang memimpin akan mengambil alih tanah pribadi yang biasanya dijalankan oleh petani kecil. Contohnya dari enclosure ini biasanya pemerintahan atau raja meminta pajak, dan jika terjadi perburuan di daerah tempat petani kecil tersebut bertani, maka raja atau pemerintah yang semena-mena menginjak pertanian atau produk-produk tani dari daerah tersebut. Yang ketiga, enclosure tubuh. Contohnya yaitu terjadinya pekerjaan paksa seperti teman, aku mau jelasin tentang era Keynesian. Era Keynesian yaitu periode di mana praktik dan keinginan negara untuk mengintervensi perekonomian diterima secara luas. Hal ini terjadi pasca perang sampai dengan 1970-an. Teman-teman tahu nggak? Ada 3 hal yang perlu kita catat, dan 3 hal tersebut merupakan fakta penting dalam era ini. Yang pertama, level akumulasi dan siklus bisnis lebih halus daripada periode sebelumnya, dan lebih sedikitnya campur tangan pemerintah. Yang kedua, porsi belanja pemerintah lebih banyak pada periode sebelumnya daripada sekarang ini, dan keinginan belanja publik telah terinterpretasikan. Yang ketiga, telah terdapatnya hubungan antara pertumbuhan dan produktivitas dan pertumbuhan upah. Teman-teman, sayangnya pada tahun pertengahan 1960-an, struktur yang menjadi basis sosial dalam Keynesianisme ini mulai ambruk. Ini terjadi pada kota industri besar. Tahu nggak, ada 2 aspek loh yang menyebabkan Keynesianisme ini mulai ambruk atau terjadi krisis. Yang pertama, terbentuknya jurang, yaitu tidak sanggupnya membentuk keseimbangan antara produktivitas dan pertumbuhan upah. Sementara yang kedua, meningkatnya belanja negara. Teman-teman, menurut Robinson, globalisasi adalah suatu pengintegrasian ekonomi bangsa-bangsa ke dalam ekonomi global. Tapi menurut Mansyur Faki, globalisasi hanyalah berupa bagian dari kapitalisme. Hal ini telah dibahas oleh para ekonom klasik dengan basis laissez-faire. Lalu, bagaimana globalisasi ini bekerja? Jadi, globalisasi ini terjadi ketika telah ditetapkannya formasi sosial global yang baru yang ditandai dengan telah ditetapkannya secara global dan menyeluruh suatu mekanisme perdagangan dan diciptakannya suatu kebijakan free trade, yakni berhasil ditandatanganinya perjanjian internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994 di Maroko. Perjanjian ini disebut dengan GATT.
Namun pada tahun 1995 perjanjian ini pada tahun 1995 GATT telah diambil alih oleh WTO yang memiliki fungsi lebih baik daripada GATT. Pengintegrasian ekonomi nasional kepada ekonomi global pada praktiknya memerlukan tiga aktor. Menurut Mansur Faki ada 3 aktor utama. Yang pertama NTCS, kedua WTO, dan ketiga lembaga keuangan global seperti IMF dan World Bank. Kebijakan-kebijakan yang lahir misalnya di Indonesia adalah kebijakan yang pro-globalisasi, padahal kebijakan ini tidak memberikan efek yang kecil kepada Indonesia. Kebijakan ini sangat memberikan efek bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Indonesia yang tidak bisa mengambil sikap kritis dalam globalisasi ini akhirnya tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam pusaran globalisasi ekonomi ini. Regulasi berkaitan dengan kebijakan Indonesia yang dituntut untuk membuat aturan kembali. Hal ini tentang interferensi pemerintahan perekonomian Indonesia. Pemikiran ini bertitik tolak bahwa interferensi pemerintah harus diminimumkan atau dihilangkan karena dianggap telah mendistorsi pasar. Kemandirian perekonomian dan penghapusan pensubsidi merupakan langkah dan kebijakan deregulasi ini. Dalam konteks ini juga dengan cara meniadakan subsidi secara bertahap-tahap seperti minyak atau BBM dan listrik yang membuat atau menambah pengeluaran negara. Baiklah teman-teman, sampai di sinilah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Dadah!